Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mereview lagi sedikit tentang yang kemarin kita bahas perihal will or be going to, ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah familiar dengan kata will sama be going to, ya. Kurang lebih dua-duanya itu artinya itu akan, ya. Dan dua-duanya itu diikuti dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama atau kata kerja yang kalian lihat di kamus dan cari di kamus itu infinitif. Nah, penggunaannya itu agak sedikit berbeda, ya. Walaupun dua-duanya kurang lebih artinya akan. Pertama, ya, we use will for, ya. Jadi penggunaan will itu untuk pertama itu prediction without evidence, ya. Jadi memprediksikan tanpa kita punya bukti yang jelas gitu. Contohnya di sini ada I will be rich and famous, ya. Ini saya nggak punya dasar, ya, bilang kalau misalkan saya bakal menjadi kaya dan terkenal, ya. Cuman kurang lebih ya saya ngomong aja gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian menyebutkan sesuatu tanpa kalian punya uh, bukti yang jelas, itu kalian menggunakan will, ya. Beda dengan yang be going to, ya. Kalau misalkan be going to itu kalian untuk menyebutkan sesuatu yang kalian prediksikan dan kalian jelas buktinya itu jelas gitu. Contoh di sini, look, David is going to crash again that tree, ya. Jadi lihat, David itu akan nabrak pohon itu. Mungkin ketika kalian bilang ini, ya, kalian lihat David itu lagi mengendarai motor atau mobil dengan kecepatan yang mungkin cepat, ya, sehingga akan menabrak pohon tersebut, ya. Makanya ini be going to di sini digunakan untuk sesuatu yang sudah sudah ada buktinya jika kalian ingin menyebutkan prediksi, ya. Berikutnya will, ya, kita masuk ke will. Will itu digunakan untuk offering our help, ya, atau menawarkan bantuan. Jika kalian ingin menawarkan bantuan kalian ke teman kalian kah, ke guru kalian kah, atau ke orang tua kalian, silahkan gunakan will, ya, bukan going to, ya. Di sini contohnya I will help you with those heavy book, ya, bukan I'm going to help you, bukan I'm going to help you, tapi I will help you with those heavy book, ya. Berikutnya itu sudden decision atau keputusan tiba-tiba, ya. Di sini ada contohnya, it's raining, I'll take an umbrella, ya. Jadi I will take an umbrella. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan sesuatu secara tiba-tiba, kalian gunakan will, ya. Terakhir, be going to digunakan untuk menyebutkan keinginan di masa depan, ya, atau kalian punya cita-cita, ya. Kalian gunakan be going to untuk menyebutkannya. I'm going to study law at university next year, ya. Jadi kurang lebih itu tadi kapan penggunaan will dan be going to. Kita coba ulang lagi. Jadi pertama, will itu untuk memprediksikan sesuatu tanpa ada bukti. Kedua, untuk menawarkan bantuan. Ketiga, itu untuk keputusan yang mendadak. Be going to itu digunakan untuk memprediksikan namun dengan bukti yang jelas. Berikutnya future intention atau keinginan di masa depan, ya, atau mimpi lah, bisa dibilang seperti itu. Persamaannya dua-duanya itu setelah kata will dan setelah kata going to itu ditambahkan dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama, ya. Masuk ke bagian kedua, descriptive text, ya, atau teks deskripsi, ya. Teks deskripsi. Nah, di sini dibilangin generic structure analysis, ya. A descriptive text is a text that describe a particular person, place or thing, ya. Descriptive text has a generic structure as follow, ya. Nah, jadi katanya descriptive text atau teks deskripsi itu sebuah teks yang mendeskripsikan orang, tempat atau sesuatu, ya. Nah, di sini kalau kalian baca juga, descriptive text has a generic structure as follow, ya. Jadi strukturnya dalam pembuatan descriptive
text itu ada dua. Pertama ada identification, berikutnya ada description ya. Identification apa? Identification itu adalah identifies phenomenon to be described ya. Jadi mengidentifikasi fenomena yang akan kita deskripsikan ya. Dan deskripsi itu mendeskripsikan bagian, describes parts, qualities, and characteristic ya. Jadi mendeskripsikan bagian-bagian, kualitas dan karakteristiknya bagaimana ya. The language feature ya. Jadi yang fitur bahasanya dalam jika kalian ingin membuat teks deskripsi, yaitu pertama fokus on specific participant ya. Jadi fokus ke hal yang spesifik gitu. Berikutnya use of attributes and identifying process, frequent use of epithet and classifier in nominal groups. Terakhir use of simple present tense. Ini dua nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut di slide berikutnya ya. Cuman yang dari sini, dari yang slide pertama ini, yang perlu kalian perhatikan yaitu pertama fokus ke spesifik partisipan ya, atau hal yang fokus ke hal yang spesifik, dan berikutnya itu gunakan tense simple present ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, to describe person, thing, or place in specific ya. Nah, masuk ke yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, language features ya. Jadi fitur bahasanya ya. Nah, di sini dibilangin specific participant ya, has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, atau Uncle Jim ya. Jadi pertama itu specific participan, maksudnya kalian menjelaskan sesuatu yang tidak biasa dan unik ya. Contoh di sini ada Candi Borobudur, rumah saya, pantai Bandengan, atau Paman Jim ya. Berikutnya the use of adjective ya, an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach. Terus beautiful beach, a handsome man, a famous place in Jepara, etc. Nah, jadi berikutnya itu untuk membangun descriptive text itu menggunakan kata-kata sifat untuk menjelaskan si kata bendanya. Di sini contohnya a beautiful beach itu pantai yang indah gitu ya, atau a handsome man, laki-laki yang tampan, atau a famous place in Jepara ya, tempat-tempat terkenal di Jepara gitu. Nah, berikutnya yang tadi saya sebutkan the use of simple present tense ya. Ini mungkin sebagian dari kalian telah belajar masalah simple present tense, yaitu simple present tense itu tenses yang digunakan untuk bentuk waktu yang sekarang gitu ya. Jadi bukan masa lampau, bukan masa yang akan datang. Kalau tadi kita belajar will sama be going to, itu bisa dibilang future tense, atau kata tenses untuk menyebutkan kejadian di masa depan. Cuman kalau simple present itu tenses yang digunakan untuk menyebutkan kejadian yang sekarang terjadi gitu ya. The sentence patterns used is simple present because it tells the fact of the object described ya. Nah, di sini juga disebutin lagi mengapa digunakan simple present, seperti yang mungkin sebagian yang pernah dulu saya ajarkan itu pernah tahu. Jadi simple present itu salah satu kegunaannya ya, selain menyebutkan daily activity atau kegiatan sehari-hari, itu menyebutkan sebuah fakta. Karena descriptive type ini dia menyebutkan fakta, maka di sini kalian menggunakan simple present tense juga ya. Nah, berikutnya action verb that sound an activity ya. Jadi gunakanlah kata kerja aktif dalam membentuk descriptive type ini ya. Jadi contohnya di sini for example run, sleep, walk, cut, etc. ya. Jadi di sini bisa contohnya lari, tidur, jalan, atau memotong ya, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada contoh ya, contoh yang di PDF kalian juga ada, itu Natural Bridge National Park ya. Di sini contoh judulnya jembatan natural katanya di National Park ya, Taman Nasional.
Di sini identification-nya yaitu Natural Bridge National Park is a rich tropical rainforest. Ya, jadi katanya Natural Bridge National Park itu hutan hujan tropis yang kaya gitu ya. Maksudnya di sini kaya akan mungkin flora dan faunanya ya. Nah, di sini ada juga description-nya ya. Di sini disebutkan ya pokoknya diceritakan banyak di dalam sini ya. It is located 110 km south of Brisbane ya, etc ya, dan yang lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri. Jadi kurang lebih kalau kalian lihat dari teks ini, jadi paragraf pertama ternyata dia itu sebagai identification, dan yang berikutnya yaitu dia sebagai description-nya ya. Mungkin cukup sekian saja ya pelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.